So, mengenai pertanyaan dari Mas Gusti Alfian, member di channel Mindstack, gimana cara email marketing untuk bisa dapat banyak upsells? Untuk bantu jawab pertanyaan ini, saya harus bahas dulu apa ini upsell, kenapa penting untuk bisa lancarkan bisnis Anda, apalagi kalau sudah masuk ke dunia paid advertising, iklan berbayar, Google Ads, Facebook Ads, dan sejenis itu. So, upsell itu sebenarnya kegiatan yang pasti Anda pernah lihat di mana-mana. Kalau Anda pernah belanja McDonald's, beli Big Mac, pasti orang counter bilang, mau paket? Itu upsell pertama. Anda bilang, yes, mau. Mau upsize? Yes, mau, ya kan? So, itu dua contoh upsell dalam satu transaksi. So, upsell sebenarnya kegiatan yang Anda lakukan dalam marketing dan penjualan Anda supaya customer yang sama, yang sudah ambil keputusan beli produk A, akan mau tambah ke produk A, produk-produk lain yang saling lengkapi dengan jumlah yang lebih besar. Itulah yang namanya upsell. Oke? Nah, ini penting, ya of course, karena kalau nilai transaksinya semakin besar, ya net profitnya makin besar. Dan kalau net profitnya makin besar kemampuan Anda untuk bisa belanja iklan. Ini otomatis makin viral. Kalau makin viral, otomatis semakin gede perusahaan Anda. So, ini semua ada kaitan. Untuk jawab pertanyaannya, saya akan kasih jawaban singkat, yang versi singkat, dan jawaban yang mendalamin ini lebih dalam. Karena menurut saya, ini pertanyaan yang bisa dibikinin lebih tajam lagi. Oke? So, jawaban singkatnya adalah kalau Anda mau melakukan upsell lewat email marketing, yang pertama harus ada database yang cukup besar. Kenapa? Karena kalau Anda kebayang ya, orang yang buka email, apalagi di Indonesia yang mana orang biasanya WA, Telegram, bukan email ya. Tapi kalau kita omong orang yang buka email, dari database 100 orang, nggak mungkin 100 orang akan buka. So, Anda sudah kirim 100, yang buka nggak mungkin 100. Pasti cuma range-nya 60 sampai 80% sekian, itu range normal untuk email pertama. So, dari 100 email yang dikirim, yang buka email pertama cuma 60. Kalau mereka sudah bayar untuk sesuatu, tingkat buka emailnya bisa 80, kadang-kadang 90%, tapi lebih umumnya 80-85%. Itu email pertama. Email kedua turun dari 60%, paling cuma 25%, 30%. Email ketiga cuma 20% yang buka. Email keempat paling cuma 16-17%, dan makin turun sampai ujung-ujungnya paling cuma 12%, 13%, 14% yang buka email Anda. Why is this important? Kenapa ini penting? Yang saya barusan bahas, baru yang buka email, tingkat buka, bukan tingkat beli. Yang buka email, nggak 100% yang buka akan beli. Nggak tentu mereka klik link yang di email Anda. So, kenapa harus ada database besar? Karena kalau cuma 1000 orang, chance untuk bisa closing upsell sangat rendah. Paling cuma 1 orang, 2 orang dari 1000, right? Yang ujung-ujungnya beli apa itu yang Anda menawarkan di email marketing Anda. So, ini lebih strategi untuk Anda yang punya 10.000, 50.000, 100.000 ke atas orang di dalam database email Anda. Kemudian, tekniknya gimana? Secara garis besar dulu. Kalau Anda mau minta sesuatu, harus kasih sesuatu balik dulu, right? Ibaratnya mau minta permen, ya kasih permen dulu. So, kuncinya sebenarnya untuk bentuk relationship sama database Anda. Yang artinya, dari 10 email yang Anda kirim, harusnya sekitar 8 atau 9 isinya sesuatu hal yang berharga buat database Anda. So, kalau database Anda semua ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata punya anak bayi, right? 8 email tips gimana cara bantu anak lebih tidur nyenyak, gimana caranya kalau bayinya batuk-batuk, gimana cara untuk tahu apakah ini flu atau apakah ini apa, ya kan? So, 8 email isinya isi konten yang berharga, 1 atau 2 email boleh promosi, right? Konsep dasarnya begitu, 1:4, 1:3, right? Email yang minta banding email yang kasih. Itu strategi garis besar. And then of course, apa itu faktor-faktor yang ngaruh ke keberhasilan email marketing campaign Anda? Yang pertama, kualitas judul Anda. Judul adalah hal paling penting untuk menentukan siapa yang buka email Anda. Kalau yang buka cuma 10%, 5%, berarti judul email Anda kurang bagus. Oke? Cara untuk perbaikinya, gunakan AI. Ini kita sudah pernah bahas di acara Jago Cuan, yang sudah kita bahas di live stream untuk member insider di channel Mindstack, right? Pakai ChatGPT dengan cara yang sudah kita ajarkan. Suruh ChatGPT keluarkan judul yang kuat-kuat dan gunakan emoji. Oke? Di email, emoji cukup kuat, dan main pointnya adalah jadi beda dari email yang lain. Kalau saat ini, musim ini, semua saingan kita ngirim email dengan judul emoji, kitanya sendiri yang jangan pakai emoji. Kalau semua email ada bahasa marketing yang keterlaluan, kayak kelihatan banget ini penjualan, right? Hanya email kita saja yang justru di blank judulnya, ya kan? So, selalu jadi beda dari saingan Anda, dan isi judulnya harus memberi kebaikan, keuntungan, dan membuat ada rasa penasaran, sehingga harus buka supaya tahu
tahu isi dalamnya lebih lengkap. Oke? Itu mengenai judul. Mengenai isi dalam email Anda sesingkat mungkin. Itu jawabannya. Dan oleh karena itu, karena nggak bisa panjang-panjang, itu juga kenapa kita itu kalau mau upsell lewat email, nggak kasih penawarannya di dalam email tersebut. Kita nggak ada kesempatan untuk terlalu banyak kata-kata. So, kita lebih ke, sekali lagi, bikin penasaran. So, kalau Anda ingin tahu gimana caranya untuk melakukan anu dengan lebih baik, kita sudah buat informasinya di video di halaman ini. Klik, right? Lari ke yang namanya sales page atau sejenis itu yang isinya ada judul, video, and then penawaran di bawah, right? Itu gimana caranya kita lempar penawaran dalam email marketing campaign kita. So, itu jawaban singkatnya. Singkat. Tapi sekarang aku mau lengkapi lebih dalam lagi. Kenapa? Karena pertanyaannya Mas Gusti fokus kepada email marketing. Karena saya tahu Mas Gusti itu orang yang lancar bahasa Inggris dan sudah belajar dari mungkin guru-guru luar negeri di dunia barat ya. Jadi ambil kesimpulan bahwa yang berlaku di dunia barat juga berlaku di Indonesia. Sedangkan Anda harus pikir lebih kayak begini. Ikan yang Anda mau nangkep gak tentu makan umpan yang sama dengan ikan lain yang sudah berhasil ditangkap. Oke? So, kalau aku sudah berhasil nangkep gurame pakai cacing, dilempar ke danau atau dilempar ke sungai, right? Gak tentu teknik dan umpan yang sama berlaku untuk nangkep ikan hiu di tengah laut. Paham ya? Anda harus lihat kepada siapa itu yang Anda mau target. Di Indonesia, rata-rata orang yang buka email itu gak banyak. Banding yang pakai WA, Telegram, dan aplikasi mobile. Okay? Much more, adopsi mobile jauh lebih tinggi daripada adopsi email di Indonesia. Oleh karena itu, bukan berarti jangan melakukan email marketing. Tetap boleh, tapi selain melakukan email marketing, harus dilengkapi dengan marketing jalur yang lain. WhatsApp marketing, Telegram broadcasting, YouTube channel, TikTok account, right? So sosmed yang biasa. Semua ini harus digabung yang ujung-ujungnya fokus kepada mobile first, HP duluan. Apa itu yang mereka biasa buka di HP, itu jalur yang kita pakai. Dan kalau Anda gabung email marketing dengan yang lain-lain, harusnya jauh meningkat hasil penjualan Anda, hasil upsell Anda dalam marketing bisnis Anda. So, semoga itu membantu jawab pertanyaannya Mas Gusti. Kalau ada pertanyaan lain, silakan jadi insider di channel Mindstack. Tinggal klik tombol join di bawah dan tanya di dalam komunitas kami. Dan jangan lupa untuk hadir di live stream yang kita mengadakan setiap bulan yang terdekat akan datang sebentar lagi nih. Oke, so kita akan ketemu lagi di live stream terdekat, di konten yang terbaru. Semoga itu bantu dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam sukses and bye.